Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Nurul Aini Zahra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPKN tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang biasa dikenal dengan kasus paniai berdarah. Apa sih kasus paniai berdarah itu? Diketahui, paniai berdarah merupakan insiden yang terjadi pada 8 Desember 2014. Saat itu, kelompok remaja setempat sedang berjaga-jaga sebagai usaha pengamanan jelang perayaan Hari Raya Natal. Diketahui, sebuah mobil hitam melaju dari Enaro menuju Madikota dan melewati penjagaan di daerah Toko Kutu. Namun, lampu mobil itu tidak dinyalakan. 3 remaja sipil pun menghentikan mobil untuk menegur pengemudi mobil yang diduga adalah anggota TNI. Namun, ternyata pengemudi mobil tersebut tidak terima dihentikan warga. Kelompok itu lalu mengejar 3 remaja itu. 1 remaja babak belur dan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Pagi harinya, warga berkumpul di lapangan Karanggobai untuk menuntut pertanggungjawaban atas pemukulan anak-anak Papua itu. Kepala Kepolisian daerah Papua saat itu, Irjen Pol J. Mende, juga menyebut warga memblokade jalan poros Enaro Tali sampai Madi. Wakapolres Paniai saat itu datang bernegosiasi dengan warga. Akan tetapi, saat warga sepakat membuka blokade jalan, kelompok yang diduga aparat TNI menembaki warga sipil Papua. 4 orang tewas dan dibawa ke rumah sakit. 5 orang tewas itu adalah para pemuda dan pelajar SMA Negeri 1 Paniai. Setelah peristiwa yang terjadi di Paniai tersebut, pada tanggal 7 Januari 2015, Komnas HAM kemudian membentuk tim penyelidikan fakta yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Komnas HAM pun melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti selama kurang lebih 5 tahun, mulai dari 2015 sampai 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat, maka dikeluarkan keputusan paripurna. Secara aklamasi, diputuskan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Setelah kurang lebih 5 tahun, Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, dan setelah berkali-kali mengajukan bukti kepada Kejagung, akhirnya pada tanggal 3 Desember 2021, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyidikan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan IS sebagai tersangka dalam kasus paniai berdarah. Saat itu, IS menjabat sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer, wilayah Paniai. Tersangka IS bertanggung jawab atas jatuhnya 4 korban meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka. Mengacu rilis resmi, tim penyidik menjerat IS dengan pasal 42 ayat 1 Jangto, pasal 9 huruf A. Jangto pasal 7 huruf B Undang-Undang 26/200 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyidik juga menjerat tersangka IS dengan sangkaan pasal 40 Jangto pasal 9 huruf H. Jangto pasal 7 huruf B Undang-Undang Pengadilan HAM. Pasal-pasal tersebut mengatur soal komandan militer dalam pengendalian pasukan. Selama penyidikan berjalan, tim di Jampitsus sudah memeriksa total 60-an saksi. Saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah merampungkan penyidikan dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Paniai, Papua. Penyidik juga telah melaksanakan pelimpahan dan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 untuk tersangka dari TNI dengan inisial IS. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh tim jaksa penyidik dari Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, dan sudah ditunjuk juga 34 penuntut umum. Pelimpahan tersebut juga turut disertai bukti yang digunakan tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan barang bukti juga telah dilaksanakan di Gedung Bundar Jampitsus, Jakarta. Itulah tadi perkembangan kasus paniai berdarah saat ini. Semoga segera mendapatkan keputusan yang terbaik. Sekian video ini saya akhiri. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.